Assalamualaikum sahabat-sahabatku yang baik hati. Terima kasih telah mampir ke channel ini. Jangan lupa ketik amin pada kolom komentar. Dan saya doakan sahabat semua akan diberikan rezeki yang melimpah dan barokah oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita mulai ceritanya. Selamat menikmati. Langit Jakarta siang itu sedikit mendung, tapi di lantai 28 gedung kaca berlabel Raya Retail Group, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Penuh dinamika dan ketegangan khas dunia korporat. Di balik pintu kantor yang berlapis kaca buram dan bertuliskan, Nadia Rahmawati Chief Executive Officer, duduk seorang wanita anggun yang menjadi otak sekaligus wajah dari kerajaan bisnis itu. Nadia Rahmawati, 42 tahun, dikenal sebagai sosok yang nyaris sempurna. Wajahnya menawan, dengan rahang tegas, mata tajam namun teduh, dan senyum yang hanya muncul ketika benar-benar perlu. Tubuhnya tinggi semampai, selalu tegak dengan wibawa alami. Pakaian kerjanya selalu rapi, blazer mahal, rok pensil hitam, dan blus sutra putih yang tampak menyatu dengan postur dan karakternya. Sepatu hak tinggi hitam mengiringi langkah-langkahnya yang pasti, dan rambut hitam legamnya selalu ditata rapi dalam sanggul modern. Namun, di balik segalanya, Nadia menyimpan ruang kosong yang tidak pernah bisa diisi oleh deretan kesuksesan. Ia belum menikah, belum pernah menjalani hubungan yang bertahan lebih dari 1 tahun. Tidak karena tidak laku, pria-pria datang dan pergi, mulai dari investor kaya, pejabat, hingga diplomat. Tapi tak satu pun mampu menyentuh hatinya lebih dari sekadar kekaguman. Hari itu, Nadia turun langsung mengunjungi gudang logistik utama di kawasan industri Bekasi. Ia tahu betul, pemimpin sejati tidak hanya duduk di belakang meja. Dengan mobil dinas hitam dan pengawalan minimal, ia tiba di kompleks gudang pukul 2 siang. Para staf mendadak sibuk. Mereka tahu siapa yang datang. "Bu Nadia kesini langsung?" bisik salah satu staf logistik. "Gila, biasanya cuma manajer yang datang." Di tengah hiruk-pikuk persiapan, berdirilah Rehan, seorang staf magang baru, usia 20 tahun, baru lulus SMA. Berwajah bersih dengan kulit sawo matang, rambut sedikit acak-acakan, dan tubuh tinggi kurus yang masih memancarkan kecerobohan khas anak muda. Ia mengenakan seragam kerja lapangan berwarna abu-abu dengan nama Rehan terbordir di dada. Hari itu adalah minggu kedua dia bekerja di sana, dan dia belum tahu siapa itu Bu Nadia. Ketika mobil hitam itu berhenti dan wanita dengan aura mengintimidasi turun, Rehan hanya berdiri terpaku. Semua orang langsung membungkuk memberi salam. "Selamat siang, Bu Nadia." Nadia mengangguk tenang. Matanya menyapu ruangan. Ia tidak menyapa terlalu banyak, hanya fokus pada inspeksi. Ia memperhatikan detail, tumpukan barang, sistem barcode, hingga kebersihan lantai. Profesionalisme mutlak. Namun sesekali matanya tertumbuk pada Rehan yang dengan kikuk mencoba membereskan dus. "Siapa anak itu?" tanya Nadia pada kepala logistik. "Magang, Bu. Baru masuk 2 minggu. Namanya Rehan. Anak pemilik warung di seberang gudang, direkomendasikan lewat program CSR." Nadia tak berkata apa-apa, tapi sorot matanya kembali mencuri pandang ke arah Rehan yang kini menunduk gugup setelah tahu siapa yang memperhatikannya. Setelah sesi inspeksi, Nadia hendak naik mobil kembali. Namun saat berjalan menuju kendaraan, hujan mendadak turun deras. Ia mendongak dan menghela napas. Seorang staf berlari membawa payung. Terlambat. Tiba-tiba Rehan muncul dengan langkah cepat, membuka jaketnya dan menutupi kepala Nadia. "Bu, pakai ini dulu." Nadia terkejut, tapi membiarkannya. Jaket kerja yang basah menutupi rambut dan pundaknya. Sementara Rehan tetap berdiri di sampingnya, kuyup. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Nadia pelan, setengah tak percaya. Rehan tersenyum malu. "Soalnya, bapak saya selalu bilang, kalau bisa bantu orang, ya bantu aja, Bu. Apalagi kalau orangnya penting." Nadia nyaris tertawa. Ada sesuatu yang menggelitik hatinya. Sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, ketulusan. Sejak kejadian hujan itu, nama Rehan seperti tertulis diam-diam di ingatan Nadia. Ia tidak pernah menyangka bahwa seorang staf magang, yang bahkan belum menyelesaikan kuliah, bisa menciptakan kesan begitu kuat hanya lewat satu tindakan kecil. Tapi entah bagaimana, sejak hari itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara Nadia memperhatikan sekitarnya, dan dalam cara ia memperhatikan dia.
Rehan sendiri masih merasa canggung setiap kali mengingat insiden itu. Beberapa rekan kerja bahkan sempat meledek. Han, jadi bodyguard pribadi Bu Nadia, ya? Ia hanya tertawa kaku, mencoba menutupi kegugupannya. Tapi jauh di dalam, Rehan menyimpan rasa tak biasa. Ada sesuatu dalam senyum kecil Bu Nadia waktu itu. Senyum yang langka, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Beberapa hari kemudian, Nadia kembali mengunjungi gudang, alasan resmi, melakukan tindak lanjut inspeksi. Alasan tak resmi, hatinya ingin tahu apa kabar anak magang yang pemberani itu. Rehan, ikut saya ke ruang administrasi, kata Nadia tenang saat menemukannya sedang memindahkan palet di belakang. Rehan menoleh cepat. Saya, Bu? Ya, jangan khawatir, saya tidak akan menggigit. Nadia jarang bercanda, tapi hari itu, dia melempar gurauan tipis yang membuat Rehan setengah bingung, setengah gugup. Ia mengangguk cepat dan mengikuti langkah Nadia. Di ruang administrasi, mereka berbicara. Awalnya soal pekerjaan, tapi kemudian mengalir ke hal-hal pribadi. Asal Rehan, ibunya yang membuka warung kecil, impiannya untuk melanjutkan kuliah, dan betapa ia ingin membahagiakan keluarganya. Nadia mendengarkan. Betul-betul mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa sedang berbicara dengan seseorang yang tidak peduli dengan posisinya sebagai CEO. Rehan tak memujinya, tak menjilat. Ia hanya jujur. Dan itu terasa segar. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai menemukan alasan-alasan kecil untuk menanyakan proyek di gudang. Kadang hanya lewat email, kadang menelepon langsung. Kadang ia mengirimkan makanan ke ruangan logistik, dengan alasan appreciation for the team, padahal diam-diam ia penasaran apakah Rehan sudah makan atau belum. Sementara itu, Rehan merasa aneh. Seorang wanita seperti Bu Nadia, usia jauh di atasnya, berkelas, punya segalanya. Kenapa tiba-tiba seperti tertarik padanya? Atau jangan-jangan dia hanya membayangkan? Namun semua keraguan itu seolah sirna saat suatu malam lembur. Mereka tanpa sengaja bertemu di pantry lantai atas. Rehan, yang sedang menuang kopi sachet, hampir menjatuhkan gelas ketika melihat Nadia muncul dari balik pintu kaca dengan rok kerja dan blus lembut yang jatuh anggun di tubuh rampingnya. "Kamu belum pulang?" tanya Nadia, mengambil cangkir keramik dari rak. "Belum, Bu. Lagi ngerapihin laporan, tadi disuruh supervisor." "Kamu selalu pulang paling akhir, ya?" Rehan nyengir. Daripada pulang ke rumah kosong, mending lembur. Nadia menoleh, lalu tersenyum tipis. "Saya juga, Rehan." Tatapan mereka bertemu. Tak banyak kata, tapi ada keheningan yang lebih keras dari apapun. Untuk sesaat, jarak usia, status sosial, dan perbedaan dunia mereka terasa mengabur. Yang tersisa hanya dua manusia yang sama-sama kesepian. Sejak malam itu, Rehan tak lagi bisa membohongi dirinya. Ia menyukai wanita itu. Bukan karena ia CEO, bukan karena cantik semata, tapi karena Nadia Rahmawati adalah seseorang yang kuat tapi hangat, elegan tapi nyata. Dan bagi Nadia, senyum polos Rehan di bawah lampu pantry lebih menenangkan dari seluruh pencapaian hidupnya yang tertulis di Forbes. Hubungan antara Nadia dan Rehan mulai berubah, pelan tapi pasti. Nadia mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Sesuatu yang selama ini ia anggap tidak mungkin muncul. Apalagi kepada pria yang jauh lebih muda, baru mengenal dunia kerja, bahkan belum punya pengalaman hidup sebesar setitik dari apa yang sudah ia jalani. Tapi setiap kali Rehan tersenyum, setiap kali ia melihat mata polos penuh kagum itu, ada sesuatu dalam hatinya yang bergetar. Bukan sekadar kagum, bukan cuma simpati, tapi rasa yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Ini tidak boleh," bisik Nadia di balik dinding kantornya. "Dia masih anak-anak, ini konyol." Namun perasaan bukan soal logika. Setiap percakapan singkat terasa seperti percikan. Setiap kebetulan bertemu di lift, di pantry, atau bahkan di tempat parkir, terasa seperti magnet. Rehan juga tak bisa menyembunyikan rasa kagumnya. Awalnya, ia hanya menganggap Bu Nadia sebagai figur inspiratif. Tapi sekarang, ia mulai melihatnya sebagai seorang wanita, bukan hanya pemimpin. Seorang wanita yang mandiri, kuat, tapi kadang terlihat kesepian ketika duduk sendirian di ruangannya saat semua orang sudah pulang.
Satu sore, hujan kembali turun saat Rehan hendak pulang. Ia ragu menunggu di lobi karena tidak membawa payung. Tiba-tiba, pintu lift terbuka dan Nadia keluar, memegang payung besar. "Kamu belum pulang?" tanya Nadia, sedikit heran. "Lagi nunggu reda, Bu," jawab Rehan canggung. Nadia diam sejenak, lalu berkata, "Ayo, saya antar." "Maksudnya?" "Saya bawa mobil. Kebetulan arah kita sama." Rehan sungkan, tapi mengikuti. Dalam mobil hitam itu, hening menguasai kabin. Musik klasik mengalun pelan dari radio. Rehan duduk rapi, sesekali mencuri pandang ke wajah anggun yang menyetir di sebelahnya. Sementara Nadia berusaha menjaga ekspresi sekuat tenaga, meski tangannya sedikit gemetar di setir. Di tengah perjalanan, mobil berhenti di lampu merah. Hujan masih turun deras. "Bu," kata Rehan tiba-tiba, suaranya pelan. "Kenapa ibu baik banget ke saya?" Nadia menoleh. "Sekejap saja, tapi cukup untuk membuat waktu seperti berhenti. Karena kamu mengingatkan saya akan sesuatu yang saya lupakan," jawabnya lirih. Rehan ingin bertanya lagi, tapi tak sanggup. Perasaan yang selama ini ia tekan mulai tumbuh. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu perasaan ini nyata. Malam itu, setelah Rehan turun di depan rumahnya, Nadia memandangi langit yang masih kelabu. "Bodoh," bisiknya sendiri. Tapi kenapa hati ini justru terasa hidup? Sejak malam hujan itu, sesuatu berubah. Bukan hanya di hati Nadia atau Rehan, tapi juga di mata orang-orang sekitar. Kedekatan mereka yang sebelumnya terasa biasa saja, kini menjadi perbincangan diam-diam di ruang-ruang kantor, bisik-bisik di pantry, bahkan terselip dalam komentar rapat yang terdengar formal. Semuanya bermula dari sebuah foto. Suatu sore, dalam acara internal perusahaan bertema kepemimpinan muda, Nadia diminta menjadi pembicara utama. Ia hadir dalam balutan jumpsuit putih elegan, rambut disanggul rapi, aura CEO-nya begitu kuat. Di acara itu pula, Rehan ditunjuk mewakili peserta magang karena prestasinya selama 2 bulan terakhir. Setelah sesi panel, ada sesi foto bersama. Rehan berdiri di ujung. Tetapi seseorang dari tim dokumentasi memposting cuplikan momen saat Nadia menoleh ke Rehan dengan senyum lembut. 1 detik biasa, tapi ekspresinya berkata lain. Dan internet tidak pernah tidur. Meski tidak ada pernyataan resmi, spekulasi mulai meledak. Grup kantor mulai ramai. Bahkan media gosip online menulis headline. "Cinta terlarang di balik kantor? CEO dan pegawai magang makin dekat." Direksi mulai memanggil Nadia. Suaranya lembut, tapi tajam. "Kami tidak menuduh, Bu Nadia. Tapi Anda tahu posisi Anda. Reputasi perusahaan dipertaruhkan." Nadia duduk diam, mendengarkan. Wajahnya tenang, tapi hatinya bergolak. Ia ingin membela diri, tapi juga tahu, tidak ada yang bisa ia katakan tanpa memperkeruh keadaan. Dan satu hal yang lebih ia takuti dari reputasi buruk adalah, Rehan terseret masalah karena dirinya. Sementara itu, Rehan juga tak luput dari tekanan. Beberapa senior mulai menjauhinya. Teman-teman magang mulai menggoda dengan nada sinis. "Han, dapat jalur cepat nih ya? Modal tatap-tatapan aja naik jabatan." Ia hanya tertawa hambar. Tapi malamnya, ia menangis diam-diam di dalam kamar, sambil memandangi layar ponsel yang menampilkan foto dirinya dan Nadia. Beberapa hari kemudian, Rehan menerima surat peringatan dari HRD karena kedekatan yang menimbulkan konflik kepentingan. Nadia marah. Ia naik ke lantai manajemen, menantang HRD. "Kalau kalian mau memberi peringatan, berikan pada saya." Dia tidak melakukan apa-apa. Namun tekanan terus berdatangan, hingga akhirnya Nadia memutuskan sesuatu yang berat. "Rehan," ucapnya di balkon kantor, sore itu. "Saya pikir kamu sebaiknya keluar dari sini." Rehan menatapnya dengan mata berkaca. "Bu, apa saya bikin malu?" Nadia menggeleng, pelan tapi pasti. "Kamu bikin saya bahagia. Tapi dunia belum siap untuk kita." Sore itu, di bawah langit mendung, mereka berpisah tanpa kata, "Selamat tinggal." Tapi di hati masing-masing, ada janji yang belum selesai. Sudah 2 minggu sejak Rehan mengundurkan diri dari perusahaan. Sejak saat itu,
Nadia kembali menjalani hari-harinya dengan dingin dan hampa. Ia tersenyum di ruang rapat, berbicara di depan investor, memberi arahan ke para manajer, tapi semuanya seperti kosong. Hatinya tertinggal di sebuah balkon sore itu, bersama pemuda bernama Rehan. Ponselnya tak lagi menerima pesan, tak ada notifikasi dari akun media sosial Rehan. Ia mencoba untuk tidak mencarinya, tidak membuka Instagram hanya untuk melihat story yang mungkin muncul. Tapi setiap malam, saat ia duduk sendirian di apartemen mewahnya, bayangan mata jujur Rehan terus menghantuinya. Di sisi lain, Rehan bekerja membantu ibunya di warung, memikul galon, menyapu lantai, menyiapkan teh manis. Lingkungannya memandangnya heran. Dari magang di perusahaan gede, kembali ke warung kecil. Tapi di dalam dirinya, Rehan tahu, ada satu hal yang belum ia lakukan. Dan ia tidak ingin menyesal. Suatu malam, Rehan datang ke rumah Nadia. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam, dan rambut yang ditata rapi, sedikit dibantu kakaknya. Tangannya memegang satu buket bunga liar, bunga yang ia petik sendiri dari taman kampung di pinggir sungai. Nadia terkejut saat melihatnya berdiri di depan pintu rumah. "Rehan?" Suaranya nyaris tak terdengar. "Saya tahu ini gila, Bu," kata Rehan gugup, matanya menatap penuh harap. "Tapi saya lebih gila kalau diam terus." Nadia masih terpaku. Wajahnya nyaris tanpa ekspresi, tapi matanya mulai berkaca. Rehan menarik napas panjang, lalu berlutut. Di hadapannya, seorang CEO berusia 42 tahun. Di tangannya, bukan cincin berlian, tapi bunga sederhana. "Bu Nadia, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya cuma lulusan SMA. Saya bahkan gak punya pekerjaan tetap sekarang. Tapi saya punya niat, punya rasa yang jujur. Dan saya mau berjuang buat ibu. Maukah ibu menikah dengan saya?" Suasana hening. Untuk pertama kalinya, Nadia merasa semua perhitungan hidupnya tak berlaku. Ini bukan tentang reputasi, status, atau dunia bisnis. Ini tentang jantungnya yang berdebar seperti remaja. Ia menatap Rehan dalam-dalam. "Kamu tahu, ini bukan akan mudah." Rehan tersenyum. "Saya nggak cari yang mudah, Bu. Saya cari yang benar." Nadia menutup mulutnya, menahan tangis. "Jangan panggil saya Bu lagi." Rehan berdiri perlahan, lalu berkata sambil tersenyum malu, "Nat?" Dan Nadia tertawa, tulus, lembut, dan bahagia. Tangannya menerima buket bunga itu, sekaligus menerima sosok yang selama ini diam-diam mengisi hatinya. Di depan rumah besar dan megah itu, dua hati yang dipisahkan usia dan status akhirnya memilih untuk bersatu. Berita pertunangan Nadia Rahmawati dan Rehan menyebar lebih cepat dari siaran bursa saham. Media gosip dan bisnis saling berlomba menulis tajuk yang mencolok. CEO cantik menikah dengan berondong lulusan SMA. Cinta tak pandang jabatan, Nadia dan Rehan siap naik pelaminan. Reaksi publik pun beragam. Ada yang kagum, ada yang mencibir. Beberapa menyebut Nadia inspiratif karena berani keluar dari stigma sosial. Tapi tak sedikit pula yang menyindir, menuduh Rehan hanya menikahi uang. Keluarga pun tidak kalah heboh. Ibu Nadia sempat menangis saat mendengar kabar lamaran itu. "Kamu yakin, Nat, dia bisa membahagiakanmu?" Nadia menjawab dengan tenang, "Aku sudah punya segalanya. Tapi baru kali ini aku merasa dicintai apa adanya." Di sisi lain, keluarga Rehan tak kalah kaget. Ibunya yang sederhana di kampung sampai tak percaya anaknya akan menikahi seorang wanita yang pernah ia lihat di TV. Tapi Rehan hanya menatap ibunya dan berkata, "Bu, aku nggak minta restu untuk jadi orang kaya. Aku cuma mau bahagia. Dan Nat bikin aku merasa cukup." Hari pernikahan pun tiba. Pernikahan itu diadakan secara sederhana, tapi penuh kelas. Gedung kecil di tengah taman hijau disulap menjadi tempat penuh cahaya dan bunga putih. Nadia tampil menawan dalam gaun pengantin modern yang tetap elegan dan sopan, rambutnya diikat longgar dengan selendang tipis menambah kesan anggun. Rehan mengenakan setelan jas hitam yang sedikit kebesaran, tapi senyumnya lebih besar dari apapun. Tamu yang datang campur aduk, dari direksi perusahaan hingga teman-teman Rehan yang masih kerja di warung dan bengkel. Meja VIP bersebelahan dengan meja plastik tempat sepupu Rehan makan sambil melepas sandal. Tapi justru itu yang membuat acara terasa hangat, nyata,
dan penuh cinta. Saat Rehan mengucapkan akad nikah dengan suara bergetar, semua tamu terdiam. Nadia menatapnya. Matanya basah tapi senyumnya tak pernah hilang. Saya terima nikahnya Nadia Rahmawati. Dengan mas kawin tersebut, dibayar tunai. Tepuk tangan meledak. Musik lembut mengalun. Rehan dan Nadia berdiri di pelaminan. Tangan mereka saling menggenggam. Bukan hanya sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang yang telah menantang dunia dan menang. Malam resepsi diisi dengan campuran lagu jazz, dangdut, dan lagu nostalgia. Nadia menari kecil dengan sepupu Rehan, dan Rehan sempat menyanyi lagu lawas untuk istrinya, vals tapi romantis. Tidak ada pesta yang sempurna, tapi bagi mereka, hari itu adalah awal dari hidup baru, yang penuh kejutan, kompromi, dan cinta yang tidak mengenal batas. Pagi di rumah tangga Nadia dan Rehan terasa seperti saksi bisu dua dunia yang kini hidup berdampingan. Di satu sisi, ada dunia bisnis yang rapi, penuh perhitungan, dan terstruktur. Di sisi lain, ada dunia sederhana yang hangat, penuh tawa, dan akrab dengan kehidupan sehari-hari yang tak terduga. Nadia, yang selama ini dikenal sebagai CEO anggun dan tegas, kini harus belajar meresapi keindahan sederhana. Di ruang tamu mewah apartemennya yang sebelumnya hanya diisi dengan rapat dan presentasi, terdengar aroma kopi yang baru diseduh. Ia mempersiapkan sarapan sambil mengingat pelajaran hidup yang baru ia pelajari. Kadang, kebahagiaan itu datang dari momen-momen kecil bersama seseorang yang telah menembus ketegasan dunia profesionalnya. Rehan, yang kini berpindah dari dunia kerja di perusahaan besar ke kehidupan baru, menghabiskan waktu di pagi hari membantu ibunya di dapur kecil rumah kontrak yang mereka tempati bersama. Di sini, di antara aroma masakan rumahan dan obrolan hangat, ia menemukan arti tanggung jawab dan cinta yang tak terukur. Setiap kali ia melihat senyum tulus Nadia yang kini menjadi istrinya, ia sadar bahwa perbedaan latar belakang mereka bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang harus disatukan. Malam harinya, ketika seluruh keluarga berkumpul di ruang makan, dengan meja yang didekorasi sederhana namun penuh cinta, Nadia dan Rehan saling bertukar pandang. Bagi Nadia, dunia bisnis yang dulu selalu membuatnya merasa kesepian kini tersisihkan sejenak. Ia mulai belajar mendengarkan cerita-cerita kecil dari Rehan, tentang teman-teman lamanya di kampung, kekonyolan di warung, dan mimpi-mimpi yang selalu membuatnya tersenyum. Di sisi lain, Rehan pun mulai memahami betapa kompleks dan indahnya dunia yang selama ini ia anggap jauh dari dirinya. Percakapan mereka, meski kadang berbeda topik, selalu menemukan titik temu di antara dua cara pandang kehidupan yang saling melengkapi. Namun, tidak selamanya mudah. Perbedaan kebiasaan dan prioritas sering menimbulkan gesekan kecil. Nadia kadang merasa rindu akan ketertiban dan keanggunan yang biasa ia jalani di kantor. Sementara Rehan kadang merasa tertekan oleh ekspektasi dunia korporat yang terlalu berat baginya. Malam-malam di mana perbedaan pendapat mewarnai rumah tangga pun datang, tetapi semua itu selalu diakhiri dengan maaf, tawa, dan pelukan hangat yang menghapus segala kekhawatiran. Suatu malam, setelah seharian penuh aktivitas, Nadia duduk termenung di teras sambil menatap bintang yang mulai bermunculan. Rehan mendekatinya dengan membawa 2 cangkir teh manis. "Mungkin kita berbeda, Nat, tapi aku merasa kita sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari perbedaan itu," ujarnya dengan lembut sambil duduk di sampingnya. Nadia tersenyum pelan, mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh makna. Di momen itulah, mereka sadar bahwa rumah tangga mereka bukanlah tentang menyamakan segalanya, melainkan tentang saling merangkul dan menghargai perbedaan. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan mereka semakin harmonis. Nadia tak lagi takut untuk membiarkan sisi lembutnya muncul, dan Rehan belajar betapa berharganya disiplin tanpa mengorbankan kehangatan. Keduanya menemukan bahwa cinta tidak harus mengalahkan perbedaan, tapi bisa menyatu dalam keragaman. Dengan komitmen yang semakin tumbuh, mereka memutuskan untuk mengukir kisah baru. Kisah dua dunia yang akhirnya menemukan persatuan dalam keikhlasan dan cinta yang murni. Mereka tahu, perjalanan ke depan tak akan selalu mulus. Tetapi tiap tantangan yang datang adalah bagian dari pelajaran untuk tumbuh bersama. Di tengah tawa, air mata, dan perjuangan sehari-hari, Nadia dan Rehan menemukan bahwa perbedaan itu bukan penghalang, melainkan jembatan yang menghubungkan dua hati yang saling mencintai. Alhamdulillah cerita sudah selesai kami sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak cerita menarik selanjutnya. Wassalamualaikum. Ciao.